datang ke Vaskes semua kita layani. Karena di percepatan vaksinasi ini yang dimonitor oleh pusat adalah percepatan vaksin. Percepatan vaksin itu ngitungnya dari berapa vaksin yang sudah dibagi, kemudian berapa vaksin yang disuntikkan. Nah, tapi ada beberapa warga yang takut divaksin. Iya. Ya kan, karena takut mungkin karena berita hoax ya. Tidak mungkin akan ada duplikasi. Toh juga mungkin warga Tanggamus ada juga yang vaksin di Bandar Lampung, ada vaksin di kabupaten lain. Toh nanti recordnya juga masuk ke Tanggamus gitu kan. Jadi nggak masalah mau divaksin di mana sebetulnya. Sikap seseorang animonya terhadap vaksinasi itu agak lambatnya karena memang di satu sisi hoaxnya itu lebih kencang daripada sosialisasi. Selamat siang pemirsa Kupas TV Lampung, ketemu lagi di program kesayangan kita Kupas Podcast bersama saya Reni Agustina. Dan tema pada sore hari ini yaitu kita akan membahas tentang upaya percepatan vaksinasi di Kabupaten Tanggamus. Program vaksinasi menjadi salah satu upaya penting dalam penanganan pandemi COVID-19. Meski tidak menjadi jaminan seorang bebas dari penularan COVID-19, tapi vaksinasi akan membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Untuk menggenjot percepatan vaksinasi ini tentunya butuh kerjasama dari berbagai pihak. Terlebih skemanya juga harus diatur agar tidak lagi menimbulkan kerumunan seperti terjadi di waktu sebelumnya. Lantas seperti apakah langkah yang telah akan ditempuh pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Kesehatan dan untuk melakukan percepatan ini? Nah, kita akan menguliknya lagi, membahasnya lebih dalam bersama narasumber kita yang telah hadir bersama saya di studio Kupas Podcast, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Bapak Taufik Hidayat SEMK. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, kelihatan sih. Iya. Walaupun sudah siang menjelang sore, tapi kayaknya tetap semangat gitu. Insya Allah. Ini dari Tanggamus langsung? Dari Tanggamus ya. Dari kantor langsung ke sini? Ya. Luar biasa, perjalanan lumayan jauh ya? Iya, lumayan jauh. Tapi sepertinya udah biasa lah ya dari Kabupaten Tanggamus ke Bandar Lampung? Sudah biasa zaman muda dulu. Zaman muda? Oh, sekarang sudah tua ya? Sekarang belum tua banget sih. Belum tua banget. Tapi sudah nggak muda lagi. Yang penting jiwanya Pak. Nah, kalau jiwa tetap. Oke, luar biasa. Tetap semangat. Nah, Pak Kadis, kalau kita untuk siang menjelang sore inilah boleh dibilang waktunya kan ya. Iya. Kita akan membahas tentang upaya percepatan vaksinasi di Kabupaten Tanggamus. Nah, realisasinya sendiri pencapaian vaksinasi COVID-19 di Lampung ini masih rendah. Iya. Bahkan baru mencapai 16,37% pada 20 September 2021 ini. Bagaimana dengan realisasi vaksinasi di Kabupaten Tanggamus sendiri tuh Pak? Oke, makasih. Mungkin bisa saya tambahkan per update 27 September ini sudah ada penambahan lagi Mbak ya. Jadi tidak 16,37 di provinsi, mungkin sudah mendekati 20-an lebih. Bahkan di Kabupaten Tanggamus itu per hari tanggal 27 kemarin sudah 15,56%. 15,56% untuk di 15, Kabupaten ya, Tanggamus. Oke, terus apa sih Pak langkah Dinas Kesehatan Tanggamus sendiri dan pihak terkait terutama Satgas COVID-19 untuk mempercepat nih vaksinasi untuk kedepannya itu seperti apa langkahnya? Sebenarnya kalau kita berbicara kewenangan, Dinas Kesehatan ini bagian daripada Satgas, artinya bukan antara Satgas dengan Dinas itu berbeda gitu kan. Jadi memang Satgas Kabupaten Tanggamus di dalam merespon perkembangan penanganan COVID ini, salah satunya adalah dengan pemberian vaksinasi itu dikoordinasikan dengan lintas sektor. Bahkan menyusun rencana-rencana terkait dengan percepatan vaksinasi. Karena di percepatan vaksinasi itu yang penting adalah mobilisasi sasarannya. Benar sekali. Namun di satu sisi memang di dalam awal-awalnya pelaksanaan vaksinasi itu masih terhambat dengan distribusi vaksin ke Provinsi Lampung yang masih sangat terbatas. Namun terakhir ini, alhamdulillah sudah mulai banyak kiriman dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga dari partisipasi dari beberapa organisasi yang kepeduliannya terhadap percepatan vaksinasi di Provinsi Lampung dan Tanggamusnya sendiri. Nah, selama ini sering didapati kejadian saat proses vaksinasi itu yang justru menimbulkan kerumunan nih Pak. Nah, bagaimana Dinkes menyiasati agar kejadian ini tidak terulang lagi? Karena kan kebanyakan ya yang udah kita lihat itu di pemberitaan, begitu diadakan di tempat ini vaksinasi massal gitu kan, itu langsung berkerumunan. Itu bagaimana sih Pak? Jadi kembali ini bukan hanya Dinas Kesehatan tapi Satgas COVID-19 Kabupaten Tanggamus.
Eh, Pengaturan sasaran agar tidak bertumpuk salah satunya adalah dengan penjadwalan, ya, penjadwalan. Iya. Jadi saya sampaikan di sini bahwa vaksinasi itu ada beberapa sumber, ya. Oke. Sumber yang dari Kementerian Kesehatan, kemudian sumber yang dari partisipasi baik organisasi maupun kelembagaan yang lain. Nah, kalau yang vaksinasi dari Kementerian Kesehatan yang melalui Dinas Kesehatan sebagai pelaksananya itu pengaturan jadwalnya, karena sekarang vaksin begitu datang langsung kita bagi ke puskesmas, ya. Oke. Kita bagi ke puskesmas, kemudian agar terjadi percepatan pelaksanaan vaksinasi, kemudian pengaturan sasaran itu tergantung daripada puskesmas yang menentukan. Nah, puskesmas itu mengatur jadwal dengan penjadwalan melalui bidan desa. Jadi katakanlah contoh konkretnya, bidan desa pada saat pelaksanaan vaksinasi ini ditarget ngirim 10 orang atau 15 orang. Oke. Sehingga yang datang ke puskesmas itu terjadwal dari jam sekian sampai dengan jam sekian dengannya. Itu yang dari vaksinasi dari Dinas Kesehatan. Kemudian vaksinasi yang dari organisasi yang lain, apakah itu partisipasi dari partai, kemudian dari TNI, Polri, dengannya. Nah, itu yang mengatur sasarannya adalah mereka, itu kan, mereka itu dalam artian apakah TNI, Polri ataupun dari partisipan itu kan partai dan sebagainya. Nah, mereka juga penjadwalannya juga dilakukan, ya. Karena mereka yang mencari sasaran, ya. Mereka yang mencari sasaran. Kalau contohkanlah misalkan partai, dari salah satu partai, pengurus partainya yang di tingkat kecamatan itu yang mencari sasaran, kemudian sekaligus menjadwalkan sasaran itu datang ke puskesmas jam sekian sampai dengan jam sekian. Oke. Nah, tapi itu pun juga kembali lagi karena animo masyarakat sekarang sudah mulai bagus terhadap vaksinasi. Kadang-kadang justru masyarakat yang pengennya nunggu di vaskes gitu kan, ya. Nah, Iya. itu yang kadang-kadang terjadi penumpukan. Kita juga sudah punya pengalaman yang kurang bagus, ya. Jadi sasaran misalkan yang ditargetkan sekitar 200-an, tapi yang datang lebih dari itu gitu kan. Iya. Itu yang pernah terjadi penumpukan, dan langkah yang dilakukan oleh Satgas adalah bukan membubarkan tapi mengurangi sasaran itu. Jadi memang dalam pelaksanaan vaksinasi itu kesehatan bertugas sebagai tenaga teknis vaksinatornya. Tapi mobilisasi sasaran itu adalah Satgas. Satgasnya, Nah, Satgas itu kan ada TNI, ada Polri, dan sebagainya. Oke, jadi begitu ya menyiasatinya ya supaya tidak terjadi kerumunan di pembagian jadwal untuk di Penjadwalan. jamnya ya, Ya, dan tempat-tempatnya benar-benar, ya. Oke. Nah, untuk sosialisasinya sendiri seperti apa Pak yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam menyampaikan informasi terkait lokasi vaksinasi yang sedang berjalan di tiap kecamatan? Apakah hanya melalui bidan desa yang seperti Pak Kadis barusan bilang, atau ada turun langsung gitu? Ya, jadi pada awal-awalnya memang kita memerlukan partisipasi dari semua pihak, ya. Karena dulu ada semacam keraguan-keraguan dari masyarakat terkait vaksinasi. Benar ya. sekali. Nah, yang isunya ini dan itu dan sebagainya. Sehingga memang kami melibatkan beberapa tokoh-tokoh, apakah itu anggota dewan, kemudian tokoh-tokoh pamong, pentingnya vaksinasi itu, dan itu sudah disampaikan kepada mereka sehingga animo masyarakat sudah mulai meningkat. Nah, kalau untuk yang dilakukan oleh kawan-kawan bidan desa itu adalah hanya khusus vaksin yang sumbernya dari Kementerian Kesehatan. Oke. Nah, karena kenapa harus dipilah-pilah, karena memang semua vaksin itu ada aplikasinya masing-masing, ya. Maksudnya dari sisi sumbernya. Iya. Dan sumber itu nanti sumber vaksin itu setelah di entry aplikasinya baru termonitor oleh pusat bahwa vaksin yang sudah dibagi itu sudah disuntikkan dalam bahasa umumnya. Nah, jadi untuk monitor itu. Nah, terkait sosialisasi ini memang kalau yang terkait dengan sumbernya dari Kementerian Kesehatan melalui bidan desa, kemudian yang dari TNI Polri, mereka menggunakan aparat pamong, ya, aparat pamong. Nah, jadi melalui kepala desa, kemudian sekaligus penjadwalan dan sebagainya. Kemudian kalau dari partisipan partai, mereka sudah punya perangkatnya sampai ke tingkat desa yang mencari sasaran itu. Oke, berarti semua pihak bergerak ya, Ya, nggak semua cuma pihak bergerak. ini, tapi dari tingkat aparatur ini juga Ya, ikut ada berpartisipasi ya, mensosialisasikan. Oke. Tapi kalau sekarang justru masyarakat yang mencari informasi di mana ada pelaksanaan vaksinasi, mungkin hampir mirip sama dengan di Bandar Lampung, ya. Iya. Sudah, karena animo masyarakat ini salah satunya adalah karena pemerintah sudah memberlakukan bahwa sertifikat vaksinasi itu sebagai syarat untuk perjalanan, untuk masuk Iya, mal, kemudian benar-benar. dan sebagainya, untuk aktivitas yang lain.
Termasuk juga beberapa waktu yang lalu mungkin di kabupaten lain juga sama, diberlakukannya pembelajaran tatap muka, itu salah satunya adalah gurunya wajib vaksinasi. Kita sudah melaksanakan vaksinasi guru sebelum ada agenda pembelajaran tatap muka, tapi partisipasinya masih sangat rendah karena mungkin guru belum merasa butuh gitu butuh. ya. Nah, setelah ini dikaitkan dengan pemberlakuan tatap muka, kemudian nanti dikaitkan juga dengan mungkin sertifikasi dan sebagainya, jadi sudah ada penekanan dari pusat, kemudian baru progresnya meningkat. Nah, memang harus ada reasonnya yang jelas ya, dan ternyata sekarang masyarakat sudah menangkap itu, sehingga sosialisasi saya pikir tidak terlalu sulit lagi sekarang ya? Karena memang masyarakat justru yang mencari di mana ada vaksinasinya. Benar. Apalagi sekarang kan pelaporannya kan kita tidak konvensional ya, sudah menggunakan IT, dan tidak akan mungkin terjadi duplikasi data. Benar. Sehingga masyarakat dari manapun, mungkin lain kecamatan ataupun lain kabupaten pun juga, kalau vaksinasi asal dia bisa menunjukkan NIK-nya sudah di entry, itu sudah pasti semua akan kebaca dan tidak berbasis wilayah, dan tidak mungkin terjadi duplikasi, sehingga dimanapun juga bisa kita vaksinasi. Karena sudah yaitu online itu ya, sudah sistem online ya. Sudah jadi online. Begitu kita ketik NIK-nya sudah otomatis keluar datanya. Betul, sudah divaksin. Dan itu yang kami sampaikan juga kepada kawan-kawan di jajaran kesehatan di puskesmas. Karena beberapa waktu yang lalu yang menjadi sorotan itu adalah perlambatan percepatan vaksinasi ya. Jadi Provinsi Lampung pernah menjadi provinsi yang paling sedikit cakupannya, sehingga ada akselerasi dari beberapa pihak, termasuk akhirnya Pak Jokowi juga datang ke Lampung dan sebagainya. Kemudian setelah saya pelajari, ternyata kawan-kawan dari puskesmas itu dalam melaksanakan vaksinasi lebih dititik beratkan kepada berbasis wilayah. Jadi kalau yang di wilayah kerja dilayani, yang di luar wilayah kerja tidak ditunda atau dan sebagainya, hanya beberapa orang-orang tertentu. Nah, kemudian sudah kami sampaikan kepada mereka bahwa ini semua sudah berbasis IT, tidak mungkin akan ada duplikasi. Toh juga mungkin warga Tanggamus ada juga yang vaksin di Bandar Lampung, ada vaksin di kabupaten lain. Toh nanti recordnya juga masuk ke Bandar Lampung, gitu. Jadi nggak ke Tanggamus gitu kan. Jadi nggak masalah mau divaksin di mana sebenarnya. Artinya, nah setelah itu siapapun masyarakat asal dia bisa menunjukkan NIK-nya, datang ke Vaskes semua kita layani. Karena di percepatan vaksinasi ini yang dimonitor oleh pusat adalah percepatan vaksin. Percepatan vaksin itu ngitungnya dari berapa vaksin yang sudah dibagi, kemudian berapa vaksin yang disuntikkan. Jadi semakin cepat vaksin yang disuntikkan, sisanya semakin sedikit, berarti akan terjadi percepatan. Nah, ini kan ada dua aplikasi ya, Yang pertama adalah aplikasi untuk cakupan berapa orang yang divaksin. Yang kedua adalah aplikasi SMILE atau aplikasi yang menggambarkan berapa vaksin yang sudah digunakan. Nah, pusat itu dalam monitor percepatan vaksin, dia hanya memonitor dari aplikasi SMILE itu. Jadi semakin cepat vaksinasi yang sudah dikirim kemudian divaksin, disuntikkan dan terlaporkan di entry, itu tanpa harus membuat surat permintaan ke pusat, itu sana sudah merespon. Jadi semakin cepat percepatan vaksinasi, semakin banyak juga vaksin yang dikirim. Seperti itu. Jadi hanya mungkin memang kemarin ya persepsinya harus disamakan dulu ya dengan baik itu petugas kesehatan maupun pihak-pihak lain yang memobilisasi sasarannya, seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, kalau tadi Pak Kadis sempat menyinggung bahwa ada beberapa organisasi yang ikut mengikut kegiatan vaksinasi ini ya. Nah, itu sebenarnya skemanya seperti apa sih Pak untuk kerjasamanya sendiri? Apakah kedepannya akan dibanyakin lagi gitu Pak untuk kerjasama dengan berbagai organisasi seperti itu? Ya, memang ke depan mungkin ke arah sana ya. Ke depan nanti semua organisasi kita meminta partisipasinya untuk percepatan vaksin ya, vaksin. Yang sudah terjadi ini kan misalkan partisipan dari tokoh-tokoh politik yang ada di DPR pusat, kemudian beliau dengan kewenangan yang ada di Jakarta bisa mengadvokasi ke Kementerian Kesehatan sehingga beliau mendapatkan jatah untuk membantu vaksinasi di daerah. Nah, jadi nanti akan ada surat pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan bahwa tapi semua tetap terkontrol vaksinnya, tidak sendiri-sendiri, itu bukan, siapapun dari manapun organisasinya itu mesti melalui Kementerian Kesehatan, karena vaksinnya kan sumbernya dari pusat ya. Sehingga
siapapun yang akan berpartisipasi mesti nanti akan ada surat resmi dari Kementerian Kesehatan bahwa akan ada kiriman vaksin misalkan ke Kabupaten Tanggamus dari partisipan tokoh ini dari partai ini nilainya sekian. Dan vaksin itu pengirimannya kan memang harus standar cold chain-nya itu harus dijaga. Jadi sehingga yang mempunyai fasilitas standar cold chain kan hanya di jajaran kesehatan, mulai dari Bio Farma sampai ke farmasi provinsi. Kemudian nanti farmasi provinsi menginformasikan ke kita bahwa ada bantuan vaksin dari A, B, C, D nilai sekian dosis. Nanti yang ambil pun juga kita, karena kan kita mempunyai fasilitas cold chain-nya ya, jadi sehingga biar kualitas vaksin itu terjaga. Nah, nanti setelah ada informasi secara tertulis dari Kementerian Kesehatan, nanti pihak-pihak yang membantu itu mungkin melalui jajaran yang ada di daerah berkoordinasi dengan kesehatan, dengan dinas kesehatan, bahwa mereka akan membantu vaksin 1000 dosis misalkan. Kemudian kami menawarkan dari 1000 dosis itu menurut Bapak atau Ibu ini akan didistribusikan lokusnya di daerah mana. Kita kan juga paham mungkin kalau dari kawan-kawan dari partai politik mempunyai kepentingan di basis-basis tertentu. Bagi kita yang penting itu adalah masyarakat yang kita vaksin, Mas. Ya, kalau misalkan dari salah satu partai pengen di kecamatan ini, baru kita menyesuaikan tenaga kesehatannya. Karena kan vaksinator tetap dari nakes ya. Nah, vaksinator tetap dari nakes, sehingga kami harus kondisikan bahwa tenaga kesehatan itu di kecamatan ini gitu kan ya. Dan agar terjadwal lebih teratur seperti itu. Jadi pihak-pihak yang berikut partisipasi dalam vaksinasi ini bisa menentukan untuk lokasinya ya? Ya. Misalnya mereka kayak seperti Bapak bilang pengen di kecamatan itu tuh bisa. Dari tergantung dari mereka gitu. Ya, tapi menyerahkan juga kepada Dinkes juga enggak. Ada juga yang mereka yang penting ini vaksinasi untuk tersebar ke seluruh kecamatan bisa. Ada juga mereka yang punya kepentingan, di kecamatan ini sasarannya sekian Pak, di kecamatan ini sasarannya sekian, tergantung mereka mempunyai mungkin ada kepentingan dan sebagainya, kita juga maklum gitu kan ya. Nah, tinggal kami menyesuaikan berapa sih tenaga yang vaksinator yang akan kita tunjuk di puskesmas ini, berapa tim di kecamatan ini, berapa tim di kecamatan ini, seperti itu. Tergantung dari dosis vaksin itu ya, sama peserta vaksin itu ada berapa ya, baru disiapkan untuk vaksinatornya dari Dinkes gitu. Nah, kalau tadi kan itu kurang lebih skema dari Kementerian Kesehatan untuk pihak ini. Cuman kalau untuk yang itu yang biasa seperti apa Pak? Penyaluran vaksin sendiri dari pemerintah hingga ketika provinsi lalu ke kabupaten atau kota. Terus untuk pembagiannya itu apakah kita yang menentukan atau dari sana yang menentukan sesuai dengan permintaan kita gitu Pak? Jadi sudah by aplikasi ya. Pembagian vaksin tadi saya sampaikan itu berdasarkan entry dari aplikasi Smile yang ada. Jadi pada prinsipnya kami tinggal menerima distribusi dari pusat itu untuk Tanggamus berapa itu sudah ada tertulis di situ. Jadi provinsi pun juga tinggal menyalurkan gitu kan ya. Memang beberapa waktu yang lalu pada saat ada akselerasi untuk vaksinasi, pimpinan daerah baik itu Pak Gubernur, kemudian Bupati dan Wali Kota itu ada kesepakatan untuk meminta secara tertulis ke Kementerian Kesehatan agar ada di support itu. Teman barangkali mungkin Kementerian Kesehatan tetap mengacu kepada berapa percepatan vaksinasi yang ada di daerah. Makanya semakin cepat vaksinasi dilakukan, semakin banyak juga nanti vaksinnya akan dibagi. Jadi pembagiannya dari pusat semua. Dari pusat semua ya. Jadi ya itu harus ada percepatan vaksinasi ya. Semakin kita untuk percepatannya itu otomatis semakin banyak juga vaksin yang dikirim ya. Semakin banyak yang dikirim. Jadi kalau daerah itu lambat untuk vaksinasi daerah tersebut, ya lambat juga untuk pengirimannya gitu ya. Ya, dan itu menjadi salah satu kewenangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Apabila ada salah satu kabupaten yang lambat, mungkin menjadi kewenangan beliau untuk mengepus bagaimana agar terjadi percepatan. Jadi masih tetap ada kewenangan-kewenangan yang secara berjenjang lah itu kan ya. Oke, luar biasa. Nah Pak, ini kan masih ada sih kendala nih yang terjadi sebenarnya sampai sekarang ini, walaupun sekarang tuh antusias dari masyarakat tuh udah terhadap vaksin tuh sudah besar ya, sudah malah mereka yang mencari di mana lokasi ada vaksin gitu kan. Nah tapi ada beberapa warga yang takut divaksin, ya kan, karena takut mungkin karena berita hoax ya yang beredar di media sosial gitu kan. Dan juga ada yang berpikir kalau itu merupakan bagian dari konspirasi pihak tertentu. Nah itu bagaimana sih Pak dari pemerintah sendiri untuk meyakinkan kepada masyarakat itu agar mau divaksin gitu?
Ya, jadi langkahnya memang bertahap ya. Jadi agak susah kalau pertama-pertamanya pada saat kita akan merubah sikap seseorang animonya terhadap vaksinasi itu agak lambat. Agak lambatnya karena memang di satu sisi hoax-nya itu lebih kencang daripada sosialisasi. Tapi di satu sisi kita tetap menyampaikan bahwa dalam rangka pengendalian COVID ini, di samping protokol kesehatan juga yang lebih penting lagi adalah juga vaksinasi kan ya. Iya. Bahkan slogan yang sudah dipakai 5M itu kita tambahkan menjadi 1M lagi, yaitu melaksanakan vaksinasi atau menerima vaksinasi, yang M yang ke-6. Nah, jadi memang penyeluruhannya juga secara berjenjang ya. Tadi kalau di jajaran kesehatan memang itu sudah ada bagian yang mengurusi promosi edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi. Tapi di satu sisi pun juga kita tidak yakin bahwa apakah kawan-kawan kesehatan bisa meyakinkan dan bisa mengcover masyarakat yang begitu banyak. Sehingga memang itulah tugasnya di Satgas COVID ya. Jadi Satgas COVID itu semakin sering melakukan konsolidasi, rapat koordinasi dan sebagainya, sehingga partisipasi dari mereka justru lebih potensial, lebih banyak di dalam menggerakkan animo masyarakat untuk pentingnya vaksinasi. Dan sebetulnya kalau masyarakat itu sudah merasa perlu, dan sekarang masyarakat sudah merasa perlu, kenapa? Karena syarat sertifikat vaksinasi dipakai untuk perjalanan macam-macam. Bahkan ada orang mau masuk mall nggak bisa gitu kan. Harus ada menunjukkan surat itu ya. Betul, dan itu udah menjadi habit ya, udah menjadi demand-nya masyarakat vaksinasi sekarang. Iya, biasanya sih ini contohnya sebenarnya bukan orang Jawa sih Pak Kadis. Kebetulan masih family juga di Lampung Timur gitu. Mungkin karena edukasinya kurang gitu dan kebanyakan melihat media sosial gitu kan. Jadi kayak ketakutan sendiri gitu kan ngelihat itu. Karena sebenarnya kalau dibilang butuh ya mungkin karena dia orang yang maksudnya jarang keluar gitu. Jadi merasa nggak butuh untuk sertifikat itu gitu. Ya itu sih yang maksudnya kendalanya gitu ya, susah ya kalau udah mindsetnya di ini. Tapi juga di satu sisi juga harus sama-sama diperbaiki ya, di jajaran pemerintah dalam hal ini jajaran kesehatan pun juga harus mempersiapkan, karena vaksinasi itu diberikan kepada semua orang yang sebelumnya sudah di screening dulu gitu kan ya. Artinya ada potensi-potensi pada saat screening itu mendekati kurang sehat, bukan berarti sakit ya, tapi mendekati kurang sehat. Kemudian setelah divaksinasi ternyata ada hal-hal yang lain yang menurut kacamata masyarakat, ini akibat vaksin gitu kan. Iya, nah, benar. Karena kalau sekali itu muncul statement yang dibenarkan, bukan masalah dibenarkan atau enggak ya, tapi itu harus dibuktikan ya, dibuktikan. Kalau masyarakat itu sudah menilai bahwa orang sakit karena divaksin, seperti tokoh Tukul Arwana ya kan, itu kan juga karena divaksin, padahal kan. Nah, di satu sisi jajaran kesehatan juga harus mempersiapkan, jadi paketnya tim vaksinasi itu ada namanya pojok KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi di situ nanti ada dokternya yang menganalisis apakah risiko-risiko gejala-gejala yang timbul itu apa kaitannya dengan vaksinasi atau tidak gitu kan ya. Nah, jadi kalaupun nanti ada persepsi masyarakat bahwa saya mual-mual, saya pingsan dan sebagainya karena vaksinasi, itu kepala dinas kesehatan pun juga nggak bisa memberikan statement bahwa itu kaitannya sama vaksinasi, itu bukan, tapi adalah komisi ahli ya, komisi ahli itu yang sudah melibatkan spesialis dan sebagainya, yang menyatakan bahwa harus dilihat dulu kondisi penyakitnya, ini ada kontributor vaksin apa enggak itu kan. Kalau memang tidak ada kontributor dari vaksin, sebetulnya siapapun orangnya divaksin atau tidak, kalau memang kondisi penyakit seperti itu memang mesti akan ada gejala. Nah, ini kan hanya orang-orang spesialis yang tahu gitu kan. Makanya kawan-kawan dari spesialis itu juga kita ajak juga sebagai tim KIPI di kabupaten, sehingga ini yang sangat penting untuk memberikan penjelasan apabila ada kejadian-kejadian yang multi tafsir bagi masyarakat. Dan multitafsirnya itu nanti seolah-olah diarahkan ini akibat dari vaksin. Benar sekali, karena di media sosial banyak sekali video hoax seperti itu Pak Kadis. Banyak akibat divaksin tiba-tiba pingsan, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu gitu. Nah, itu masyarakat yang kadang-kadang dia tidak ingin mencari tahu apakah itu benar atau tidak, langsung menelan mentah-mentah informasi tersebut gitu. Jadi akhirnya takut sendiri divaksin gitu. Iya, itu yang sebetulnya bukan hanya di vaksin COVID ya, di
program vaksinasi rutin pun bagi bayi, ibu hamil dan sebagainya, itu memang paketnya mesti harus ada KIPI-nya. Komda ya, Komda kalau di provinsi, kalau di kabupaten katakanlah Satgas atau apa KIPI. Jadi itu memang yang bertugas untuk secara keilmuan memberikan kepastian apakah pengaruh vaksin ini atau bukan kejadiannya itu. Jadi kita nggak bisa ngejudge itu Nggak bisa, akibat dari vaksin ya, seharusnya harus kita ya serahkan itu dulu kepada ahlinya. Kepada ahlinya diperiksa dulu adakah kontributor dari vaksin tersebut betul, gitu. Oke. Nah, kalau sejauh ini nih Pak Kadis, untuk di Kabupaten Tanggamus sendiri ada nggak sih keluhan dari masyarakat akibat divaksin nih begini dari gitu? Kendala akibat divaksin tersebut. Kalau masalah keluhan, kita kembalikan lagi, keluhan itu versi masyarakat atau versinya ahli. Kalau versi masyarakat sudah pernah terjadi, ya sudah pernah terjadi, bahkan itu sudah menjadi konsumsi dari, mohon maaf, dari kawan-kawan dari wartawan, bukannya mencari kebenaran, tapi beliau masih konteksnya masih mencari kebenaran. Tapi masyarakat takutnya nanti justru dia menangkap bahwa itu memang benar-benar kebenaran gitu. Makanya kami sudah libatkan spesialis waktu itu kan, spesialis dari rumah sakit, kemudian pendekatan kepada keluarga, kemudian dijelaskan, yang menjelaskan pun juga medis ya, benar. Bahwa ini orang baik kena divaksin atau tidak divaksin, kondisinya memang seperti itu. Seperti itu. Nah, artinya ini tidak ada kaitannya dengan vaksin, dan itu memang ya menjadi pembelajaran kita gitu kan ya. Walaupun sebetulnya SOP-nya seperti itu sih, sebetulnya SOP. Nah, itu apa keluhannya Pak Kadis dari masyarakat itu? Itu kemarin kan ada program vaksinasi untuk ibu hamil ya. Oke. Nah, syaratnya adalah ibu hamil itu dia sudah usia kehamilannya udah lebih 13 minggu ke atas. 13 minggu ke atas baru sudah bisa divaksin. Bahkan kemarin kan memang di tingkat provinsi pun juga sudah di launching vaksinasi untuk ibu hamil dan ditindaklanjuti juga di tingkat kabupaten. Bahkan pada saat launching di Tanggamus, kami lengkapi juga dengan edukasi dari Opjin ya, untuk memberikan penjelasan kepada seluruh bidan secara virtual bahwa pentingnya vaksinasi untuk ibu hamil dengan kajian-kajiannya dari sisi Opjin, dari sisi kebidanan. Nah, kasus yang terjadi di Tanggamus pada saat itu ada seorang ibu hamil yang usianya sudah mendekati 8 bulan beberapa. Kemudian memang dia divaksin. Tapi sebelum divaksin itu sudah di screening. Dan bahkan screeningnya kalau untuk ibu hamil itu agak sedikit ekstra. Ada tambahan pemeriksaan janin juga. Jadi kalau yang masyarakat umum itu kan dia hanya di screening, diperiksa tensi dan sebagainya, kemudian anamnesa dan sebagainya. Tapi kalau ibu hamil itu harus dibawa dulu ke ruang pemeriksaan Opjin, bukannya. Setelah diperiksa, kemudian kata dokternya, oh ini bisa divaksin. Kemudian setelah dilakukan vaksinasi, sekitar 3 hari atau beberapa hari itu, ibu itu ada mengalami gangguan kandungannya. Bahkan akhirnya janinnya itu meninggal. Tapi setelah dievaluasi oleh Opjin bahwa bayi itu kelilit ususnya. Jadi, dan ibu itu juga mempunyai riwayat dia sudah berkali-kali keguguran. Jadi mungkin agak lemah di kandungannya, sudah berkali-kali keguguran, dan riwayat itulah yang mendukung bahwa sebetulnya kondisi kandungan ibu itu kurang sehat, sehingga disimpulkan oleh dokter Opjin bahwa ini tanpa divaksin pun juga memang kondisi bayinya akan seperti itu. Jadi memang ya ini sebagai pembelajaran kepada seluruh masyarakat juga bahwa kita tidak harus dengan cepat menilai suatu program, tapi harus dikaji dulu gitu kan ya. Tapi kan kembali lagi bagaimana tingkat masyarakat bisa menangkap hal-hal yang sifatnya keilmuan kan, masih apalagi kalau di level-level kabupaten barangkali mungkin banyak hoax yang di luar yang lebih kencang. Benar sekali. Nah, tapi ini tetap kita lakukan karena ini menjadi fondasi dari baik itu kawan-kawan petugas kesehatan maupun juga masyarakat. Saya katakan gitu karena memang kalau satu permasalahan itu tidak didudukkan dengan porsinya secara keilmuan, nanti kawan-kawan petugas kesehatan yang akan memberikan vaksinasi dia ada keraguan-keraguan. Benar.
kalau terjadi keraguan, yang terjadi nanti begitu screening, kemudian sudah diperiksa ANC, daripada nanti dia ada risiko diadu ke sana, udah nggak usah divaksin aja Bu, nggak usah divaksin aja. Iya. Nah, jadi nanti terjadi loss cakupan. Bukan hanya cakupan, tapi harusnya ibu itu yang mendapatkan perlindungan vaksin COVID, ternyata tidak mendapatkan perlindungan vaksin COVID dan sebagainya itu. Jadi penting sekali ya untuk Sangat penting. sangat penting sekali ya. Sangat penting. Ya, untuk memecahkan itu juga apa Ya. hoax itu jadi karena biasanya berita hoax itu tersebarnya itu cepat sekali Pak Kadis. Begitu Ya. ada berita itu langsung disebar Ya. dan itu tersampaikannya itu cuma hitungan berapa menit gitu kan. Dan Lewat yang grup-grup disampaikan aja. adalah ujung-ujungnya ada. Iya, ujung-ujungnya ya tanpa mengetahui informasi lagi apa kejadian seperti apa, tidak ada konfirmasi segala macam. Nah, itu Ya. kan masyarakat menerima tahu. Dan itu apakah kejadiannya hanya satu itu atau ada kejadian lagi nih Pak Kadis? Di Tanggamus hanya itu aja. Jadi sebenarnya tidak, kalau sebagai masyarakat yang bijak seharusnya dari sekian banyak yang divaksin cuma satu, berarti kan tidak ada tidak salahnya divaksin itu gitu kan. Kecuali dari sekian 3 orang divaksin 2 orang yang itu mungkin gitu kan. Gitu. Jadi untuk masyarakat juga lebih bijak dalam menerima informasi yang belum tentu kepastian kebenarannya gitu Pak Kadis ya. Ya, makanya kalau ada informasi yang kurang jelas, makanya harus dicari kebenarannya dengan sesuai dengan keahliannya ya, sesuai dengan keahliannya. Iya. Luar biasa. Sebenarnya ini informasi sangat penting sekali ya. Jadi buat yang masyarakat yang masih ragu-ragu vaksin enggak ya, aduh nanti takutnya ini lagi gitu ya. Ya, makanya kalau kita berbicara vaksinasi ini, kan memang yang jadi garda paling depan adalah tim vaksinator ya. Iya. Tim vaksinator itu di dalamnya sudah ada tenaga-tenaga medis yang melakukan screening, sehingga yang menentukan bahwa seseorang itu secara medis bisa divaksin atau secara medis tidak bisa divaksin adalah tim vaksinator. Oke. Makanya masyarakat yang penting datang dulu ke tempat pelayanan vaksinasi. Nanti begitu sampai ke tempat pelayanan vaksinasi, apa penjelasan baik itu dari pemeriksaan maupun dari anamnesa, itu nanti yang menyimpulkan bahwa dia itu bisa divaksin atau tidak. Iya, jadi jangan takut. Ayo datang dulu ke tempat vaksin yang penting ya. datang dulu ke vaksinasi.